BB ke-159. Andal menghina Zhang Mu. Di satu sisi, dia tidak suka melihat Zhang Mu, si miskin ini, menatap Ferrari LaFerrari miliknya, seolah-olah mobil mewah seperti ini menjadi tidak berharga. Kemudian Zhang Mu bahkan menggelengkan kepala, yang membuat Andal semakin tidak senang. Di sisi lain, Zhang Mu lebih tampan dari dia. Tidak bisa diterima, tidak boleh ada yang lebih tampan dari dirinya. Dia harus membuat Zhang Mu sadar akan kerasnya kehidupan ini. Para pemuda di sekitar mereka, setelah mengetahui bahwa Andal akan menjadi kakak ipar dari God of Wales Zhang Ye, berpikir bahwa menyenangkan Andal sama saja dengan menjilat Zhang Ye. Mereka harus menunjukkan penampilan terbaik mereka. Sekelompok orang segera mengelilingi Zhang Mu. Zhang Mu merasa tak habis pikir, para pemuda ini jelas ingin menjilat Andal untuk mendekati God of Wales Zhang Ye. Namun, tanpa mereka sadari, God of Wales itu sebenarnya berdiri tepat di depan mereka. Betapa bodohnya anak-anak ini, tak bisa diselamatkan. Zhang Mu kembali menggelengkan kepala, dengan tenang menatap Andal. Kamu yakin ingin pamer di depanku? Andal terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia sangat marah. Apa maksudmu dengan aku pamer di depanmu? Dengan statusku sebagai calon kakak ipar God of Wales, apakah aku perlu pamer di depan si miskin seperti kamu? Aku hanya merasa tidak suka melihatmu. Berikan dia pelajaran! Begitu Andal berkata demikian, beberapa pemuda tampak siap untuk bertindak. Namun, tiba-tiba, sebuah mobil mewah lainnya berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita cantik dengan pakaian crop top dan celana pendek ketat turun dari mobil. Wah, pinggangnya ramping, seolah-olah bisa dipegang dengan satu tangan. Kaki panjangnya yang putih bersih, seperti terbuat dari porselen, membuat semua orang tertegun. Bahkan Zhang Mu tidak bisa menahan diri untuk menoleh beberapa kali. Tubuh yang luar biasa. Ketua besar, kamu juga datang? Ya, wanita ini adalah pemimpin dalam kelompok pemuda ini, Guo Xiaoxian. Sesuai namanya, ia memiliki aura seperti peri. Namun, sikapnya tidak sebaik itu, bahkan belajar bela diri taekwondo, dan biasanya tidak ada yang berani memprovokasinya. Aksi khasnya, bibir menyeringai. Dengan seringai, aura kekuasaan terpancar. Dia berjalan mendekati kerumunan dengan seringai, melirik Zhang Mu, seolah berkata, hanya ini. Kemudian, pandangannya beralih ke Andal. Berapa kali aku mengatakan kepadamu, jadilah rendah hati. Prinsip sederhana seperti itu, kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku mengerti. Aku mengerti, ketua besar, aku salah. Andal jelas adalah salah satu pengikut setia Guo Xiaoxian. Dia cepat-cepat mengangguk, wajahnya penuh dengan sikap merendah. Kamu mengerti apa? Guo Xiaoxian memarahi dengan nada tinggi, lalu melihat Zhang Mu, melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi ingat satu hal, jangan membuat masalah lagi. Tidak setiap kali kamu akan seberuntung ini bertemu denganku. Pada titik ini, aura pamerannya benar-benar terasa. Ekspresi wanita ini benar-benar dibuat-buat, penuh dengan kesombongan. Zhang Mu? Ya, sepertinya aku tidak beruntung hari ini bertemu dengan seorang wanita yang suka pamer. Izinkan aku bertanya, wanita yang suka pamer, dengan mata mana kamu melihatku membuat masalah? Sebenarnya, kamu bisa saja membiarkan pengikutmu bertindak lebih tinggi hati, aku justru ingin melihat-lihat. Zhang Mu tidak mau mengalah dan berkata dengan nada sinis. Sebenarnya, dia bisa saja menelpon Angela, yang bukan hanya bisa mempermalukan Andal, tapi juga memberikan kesempatan bagi Zhang Mu untuk pamer. Tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul seorang wanita yang suka pamer dengan bibir menyeringai. Dan tidak hanya momen untuk pamer terhancurkan, tapi wanita ini juga merasa telah membantunya. Apakah kamu terlalu percaya diri? Kamu! Guo Xiaoxian yang tadinya merasa telah membantu Zhang Mu, tidak menyangka bahwa Zhang Mu malah membalas dengan sindiran.
Dia langsung menatap tajam, penuh kemarahan. Kamu tidak tahu terima kasih. Jika aku tahu kamu seperti ini, aku tidak akan pernah membantumu. Benar sekali, ketua besar telah baik hati membantumu, tapi kamu tidak menghargainya, bahkan membalas dengan sindiran. Aku belum pernah melihat pria sampah sepertimu. Jika bukan karena ketua besar yang menahan kami, aku sudah menghajarmu, dan kamu masih bisa berkata, saya ingin melihat-lihat dengan modal apa kamu berkata begitu. Sampah, cepat minta maaf pada ketua besar. Ya, minta maaf, sekarang juga. Andol bukan satu-satunya pengikut Guo Xiaoxian, yang lainnya juga adalah pengikutnya. Mereka melihat Jiang Mu berani tidak menghargai Guo Xiaoxian, dan langsung bersikap agresif, seolah ingin memakan Jiang Mu hidup-hidup. Sementara Guo Xiaoxian yang tinggi hati, juga merasa bahwa Jiang Mu harus meminta maaf padanya. Malam ini, jika kamu tidak meminta maaf, jangan harap bisa pergi. Ketua besar, sebenarnya pria miskin ini hanya dipenuhi rasa iri. Melihat mobil mewahku, dia jadi tidak bisa bergerak, lalu kamu membantunya, tapi dia merasa harga dirinya terluka dan tidak bisa menerima. Saat itu, Andol memberikan analisanya yang unik. Di sisi lain, dia juga sengaja pamer dengan Ferrari LaFerrari-nya yang bernilai lebih dari 20 juta. Catatan penting, ketua besar, dengar baik-baik. Itu mobil mewahku. Milikku. Guo Xiaoxian memang mendengar, dia melihat ke arah Ferrari LaFerrari yang mengkilap, lalu melihat ke Andol, pandangannya jelas berbeda dari sebelumnya. Andol merasa sangat bangga. Senang sekali. Sebaliknya, Jiang Mu benar-benar merasa tak habis pikir. Iri hati? Harga diri terluka? Terluka apanya? Jiang Mu jelas malas membalas. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon Angela. Angela sedang menghubungi beberapa aktris terkenal di dunia hiburan yang menjadi korban dari kekejaman si tua. Namun saat itu, dia menerima telepon dari Jiang Mu secara tak terduga. Dia tidak berani membuang waktu dan segera menjawab. Halo, Jiang Ye? Ada apa? Jiang Mu menjawab dengan suara dingin. Apakah kamu memberikan mobil kepada kakakmu? Angela tertegun, firasat buruk menyelimuti hatinya. Segera dia menjawab. Mobil itu memang dibawa oleh kakakku, tapi aku tidak tahu dia menggunakannya untuk apa. Dia menggunakan mobil itu untuk pamer, dan dia memamerkannya di hadapanku. Apa? Mendengar suara Jiang Mu di telepon, Angela merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia akhirnya bertemu Jiang Mu, God of Wales yang besar, memiliki kekuatan untuk melawan si tua. Dia melihat harapan untuk kembali ke dunia hiburan. Siapa yang menyangka kakaknya membawa mobil untuk pamer, dan mobil itu adalah milik Jiang Mu, lalu dia memamerkannya di hadapan Jiang Mu. Dasar bodoh. Dasar tolol besar. Apakah kamu ingin mati? Bisakah jangan menyeretku dalam masalahmu? Jiang Ye, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tolong beri saya 1 menit. Jiang Mu tidak berkata apa-apa, dan langsung menutup telepon. Melihat ini, Andol hampir saja tertawa hingga menjerit seperti babi. Tidak punya kemampuan, tapi meniru orang lain menelepon untuk mencari hubungan. Bagaimana? Sudah menemukan koneksi? Biarkan aku beritahu, Andol di sini. Tidak peduli siapapun yang kamu telepon, tidak ada yang akan membantumu. Sebelumnya, Andol pasti tidak akan punya keberanian seperti ini. Tapi sekarang, sebagai calon kakak ipar God of Wales Jiang Ye, apalagi yang perlu ditakuti? Kemampuan uang mengalahkan segalanya. Takut tidak? Saat dia sedang pamer, sedang dalam momen kebanggaan, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Adik Angela menelepon. Bab ke-160. Halo, adikku, ada apa mencariku? Hei, aku tahu, kamu pasti ingin bilang agar aku tidak pulang malam ini karena suamimu, Jiang Ye, akan menginap di rumah, kan? Tenang saja, aku tidak akan pulang. Kalian bisa membuat berapapun keributan di rumah, tidak masalah.
Untuk pamer, Andel sengaja mengaktifkan pengeras suara teleponnya supaya semua orang bisa mendengar bahwa dia tidak berbohong. God of Wales Zhang Ye adalah adik iparnya, dan malam ini akan menginap di rumahnya bersama adiknya. Namun, suara di ujung telepon terdengar dingin dan tegas. Andel, apakah aku pernah berbuat salah padamu? Andel tertegun, setiap kali adiknya memanggil namanya dengan nada serius, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak, tidak ada, adikku. Kenapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu membawa Ferrari LaFerrari keluar untuk pamer? Suara Angela menjadi semakin dingin. Andel semakin terkejut, firasat buruk semakin menguat. Lalu, pandangannya yang tajam mengarah ke Jangmu. Dasar orang miskin, kamu hebat juga, bisa menelepon adikku, ya? Sialan, sebentar lagi setelah aku menutup telepon, lihat saja bagaimana aku akan mempermalukanmu. Sementara itu, Angela, yang berada di ujung telepon, tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya, dan terus berkata dengan suara dingin. Dan orang yang kamu pameri, apakah dia seorang pemuda tampan yang sangat mencolok? Mendengar itu, Andel langsung tidak terima. Orang miskin ini tampan? Baiklah, mungkin dia sedikit lebih tampan dariku. Tapi tetap saja. Adikku, sebagai kakakmu, aku harus mengingatkanmu satu hal. Kamu sekarang sudah menikah, dan suamimu adalah God of Wales Zhang Ye yang terkenal. Jadi lebih baik kamu menjaga jarak dengan pria-pria tampan lainnya, mengerti? Benar, menurut Andel, alasan Jangmu bisa menghubungi Angela adalah karena dia seorang pria tampan yang hidup dari belas kasihan, memanfaatkan wajahnya yang tampan untuk menipu gadis-gadis. Tapi di zaman sekarang, hanya tampan saja tidak ada gunanya, kan? Di hadapan God of Wales Zhang Ye, itu tidak ada artinya. Sudahlah, semoga kamu menyadari keseriusan situasi ini. Jadikan ini pelajaran, jangan lakukan lagi, selesai. Aku mau mempermalukan seseorang. Sambil berbicara, Andel menutup telepon. Angela? Serius kamu bilang? Mempermalukan siapa? Kenapa aku punya kakak yang bodoh seperti ini? Dia segera dengan panik mencoba menelepon kembali. Andel tidak segera menjawab, sebaliknya, dia mulai mengejek Jangmu tanpa ampun. Bisa juga kamu, orang miskin, bisa sampai menelpon adikku. Ya, maafkan aku yang berpikiran sempit, tidak menyangka kamu sehebat itu. Begitu kata-kata itu keluar, Guo Xiaoxian yang dari tadi marah, semakin melihat Jangmu dengan tatapan dingin. Di mata si peri kecil ini, tidak mungkin Jangmu, orang miskin seperti ini, memiliki hubungan dengan Angela. Paling-paling dia hanyalah seorang pria tampan yang hidup dari belas kasihan. Dan dia paling benci pria seperti ini. Punya tangan dan kaki, kenapa tidak bekerja yang benar? Kenapa harus hidup dari belas kasihan orang lain? Menjijikan. Menjijikan hingga 2 kali lipat. Di sisi lain, telepon Andel hampir meledak karena panggilan bertubi-tubi dari adiknya. Dia tidak punya pilihan selain menjawab. Adikku, jangan lagi membela pria tampan itu, aku. Pria tampan kamu bilang? Andel, kamu tahu siapa pemuda itu? Dia adalah Zhang Ye. Cepat minta maaf padanya. Boom! Kata-kata Angela terdengar seperti guntur yang menggelegar. Hampir saja Andel menjatuhkan teleponnya. Adikku, kamu tidak bercanda, kan? Bercanda apanya? Jika kamu tidak mendapat maaf dari Zhang Ye, aku akan membunuhmu. Plap! Kali ini, telepon Andel benar-benar jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, kulit kepalanya terasa meledak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa God of Wales Zhang Ye ternyata adalah orang miskin yang berdiri di depannya. Bagaimana mungkin? Sulit diterima. Boom, boom, boom. Di saat yang sama, beberapa mobil mewah lagi memasuki kompleks makanan. Di depan ada seorang pemuda dengan aura sombong. Meski wajahnya sedikit bengkak, jelas dia baru saja mengalami pertarungan. Banyak orang segera mengenali siapa pemuda sombong itu.
Zhou Bao. Dia adalah putra Zhou Xiaoguang, bos besar perusahaan hiburan Sing Chuang. Dibandingkan dengan Andal, Zhou Bao berada di level yang jauh di atas. Bahkan Guo Xiaoxian yang biasa sangat sombong, langsung menampilkan senyum merendah di hadapan Zhou Bao. Tak lama kemudian, pemuda itu berjalan cepat dengan gaya penjilat, memberi salam dengan hormat. Halo, Tuan Muda Zhao. Namun, Zhou Bao sama sekali tidak menggubrisnya, dia dengan cepat berjalan menuju Zhang Mu. Zhang Ye, Anda juga di sini. Ekspresi menjilat di wajahnya, lebih menjilat daripada penjilat manapun. Guo Xiaoxian? Dia penjilat Zhou Bao. Tapi Zhou Bao ternyata penjilat Zhang Mu. Lalu aku penjilat siapa? Kebingungan. Kaget. Membeku. Dia tidak ingin hidup lagi. Di sisi lain, melihat Zhou Bao langsung bersikap seperti seorang hamba di hadapan Zhang Mu. Aku tidak percaya. Jadi Zhang Mu benar-benar adalah God of Wells Zhang Ye yang terkenal? Adikku tidak berbohong? Mata Andal langsung gelap. Dia ketakutan hingga pingsan. Di udara masih tercium bau pesing yang sangat kuat. Tidak hanya pingsan, dia juga ngompol di celana. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Zhang Mu, sekarang semua menundukkan kepala, seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Sungguh memalukan. Mereka awalnya ingin mendekati Ando, agar bisa menjilat God of Wells Zhang Ye. Siapa sangka, Zhang Ye sebenarnya sudah berdiri di depan mereka. Mereka mencoba mengecilkan kepala mereka, berharap Zhang Ye tidak melihat mereka, dan menganggap mereka tidak ada. Kadang memang begitu. Baru saja Zhang Mu sangat marah, tapi dalam sekejap, kemarahannya hilang begitu saja. Mungkin sebagai hiu besar, dia merasa tidak perlu mempedulikan udang kecil. Ya, kamu sangat baik. Dia menepuk bahu Zhou Bao, lalu berbalik pergi. Seluruh tubuh Zhou Bao bergetar, ini adalah momen puncaknya. Pada saat itu, Guo Xiaoxian yang masih terkejut, akhirnya sadar, dia bukan orang bodoh. Siapapun yang bisa membuat Zhou Bao menjilat pasti adalah orang besar. Dia bergegas mengejar Zhang Mu, dengan merendah berkata, Zhang Ye, tadi sikapku kurang baik, hukum aku saja, aku siap melakukan apapun yang Anda perintahkan. Tidak perlu. Zhang Ye, jangan begini, jika Anda tidak menghukumku, aku akan merasa tidak tenang. Bagaimana kalau begini, sekarang Anda mungkin tidak punya waktu, jadi mari kita tukar nomor WhatsApp. Jika Anda ingin menghukumku nanti, panggil saja aku kapan saja. Sambil berbicara, Guo Xiaoxian mengeluarkan ponselnya, dan tanpa sengaja membuka album rahasianya. Album itu penuh dengan foto-foto pribadinya yang sangat menggoda. Sangat panas. Sayangnya, Zhang Mu masih menggelengkan kepala. Maaf, aku tidak membawa ponsel. Guo Xiaoxian, kamu tidak membawa ponsel, lalu kamu menelpon Angela tadi pakai apa? Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu. Tidak apa-apa, jika Anda tidak membawa ponsel, cukup beritahu nomor ponsel atau ID WhatsApp Anda. Aku akan menambahkan Anda. Zhang Mu. Sungguh tak terduga, penolakannya sudah begitu jelas, tapi dia tidak mengerti. Ingatanku buruk, aku tidak ingat nomor ponselku. Tidak masalah, bagaimana kalau aku ikut pulang denganmu malam ini? Zhang Mu tak berkutik. Bab ke